Kiai Muhyiddin, ulama pejuang dari tanah Sunda. Kiai Muhyiddin Mubalik kelahiran Garut ini ikut juga mengusir penjajah dari tanah air. Masyarakat Sunda biasa memanggil namanya dengan Mama Pagelaran. Beliau juga tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, tapi ulama ini juga ikut berjuang dalam memperebutkan atau mengusir penjajah dari Republik Indonesia. Kiai Muhyiddin ini mendirikan 8 pesantren, yaitu yang tersebar di Jawa Barat. Di antaranya ada Sumedang, Subang, dan Purwakarta. Sepanjang hidupnya dia pun terus merintis mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sejarah yang ada, beliau dilahirkan di Garut, Jawa Barat, di kampung Sukaresmi ya, pada tahun 1878 Masehi. Dia adalah dari pasangan putra suami istri Ahmad Narip dan Enung. Sejak usia anak-anak juga beliau sudah ada jiwa belajar dalam dirinya. Ketertarikan dalam mempelajari agama begitu besar, sampai terus menimba ilmu dan berpindah-pindah pesantren di Garut. Dan terakhirnya beliau Mama Kiai Muhyiddin nyantren di Kiai Abdul Hamid. Dan akhirnya pada kemudian hari Mama Kiai Haji Muhyiddin atau Mama Pagelaran menikah dengan putrinya Kiai Haji Abdul Hamid. Masyarakat Muslim pada saat itu mendambakan sosoknya hadir ulama yang karismatik yang siap mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam. Dan di saat itu pula lah Kiai Muhyiddin hadir ya, setelah kelar menimba ilmu, disambut gembira oleh masyarakat untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam, khususnya bagi masyarakat awam yang belum tahu tentang agama Islam atau masih sedikit pemahamannya agama Islam. Sebagai seorang mubalik, Kiai Muhyiddin prinsipnya adalah menebarkan maslahat bagi semua umat, atau dengan kata yang lain rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Sebab itu sifat agama ini ya. Demikian beliau bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan setelah dakwahnya di Garut berhasil, Kiai Muhyiddin pun tersebar ceritanya sampai keluar daerah, termasuk terdengar sampai Sumedang. Bupati Sumedang pun merasa tertarik dengan Kiai Muhyiddin. Dan kemudian Bupati Sumedang juga meminta Kiai Muhyiddin untuk berhijrah ke Sumedang. Mudah-mudahan berharap Bupati Sumedang saat itu bisa merubah masyarakat Sumedang yang lebih baik. Sekitar 1893, akhirnya Kiai Muhyiddin pun pindah ke Sumedang, tepatnya di Cimalaka. Kemudian ia pun mendirikan pesantren, yaitu dengan Pondok Pesantren Cimalaka ya. Dari berjalannya seiring waktu, tiap hari ke hari, waktu-waktu, bulan ke bulan, sampailah banyak yang ngajinya. Setelah 25 tahun beliau mengajar di Cimalaka Sumedang, Kiai Muhyiddin kemudian berencana pindah untuk ke daerah lain. Tujuannya adalah terus menyebarkan agama Islam. Pada 1918 Kiai Muhyiddin pindah ke Desa Cimehmal, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Cimehmal saat itu belum menjadi Cimehmal yang sekarang. Cimehmal saat itu adalah masih hutan belantara. Beliau pun bersama pengikutnya membabat Cimehmal dan kemudiannya merubah menjadi yang
lebih baik lagi dan mendirikan pesantren Pagelaran 1 pada 1920 Masehi. Dan pesantren Pagelaran 1 juga sempat ramai ya dikunjungi santri-santri. Jangankan dari Subang, dari luar Subang dan Jawa Barat pun banyak menimba ilmu di sana. Tetapi saat itu pesantren Pagelaran 1 sempat ditutup karena ada agresi militer. Karena pasca itu untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air sangat ricuh. Barulah beberapa tahun kemudian akhirnya pesantren Pagelaran 1 dibuka lagi oleh salah satu putrinya Mama Kiai Muhyiddin, yaitu Hajah Endeh Hayati. Dia pun sempat pernah ditahan pada tahun 1939 Masehi, yaitu di Lapas Sukamiskin bersama tokoh terkemuka yaitu Insinyur Soekarno. Setelah kemerdekaan itu datang pada 1945, dia pun membentuk Laskar Hizbullah Pagelaran. Laskar itu terdiri dari kalangan santri, kemudian alumni ya, jemaah pengajian dan pada masyarakat Subang umumnya. Mereka juga dengan semangat mengobarkan kemerdekaan dalam memperjuangkan Republik Indonesia ini. Dan dia ditahan lagi pada 1949. Dan Kiai Muhyiddin pun diakui sebagai salah satu pahlawan kemerdekaan. Dan pada tahun 62 Kiai Muhyiddin juga membangun pesantren, yaitu pesantren Pagelaran 2. Sampai sekarang jumlahnya masih 8, masih pada aktif ya. Kemudian pada tahun dan dia pun pandai ya menulis syair. Beliau juga merubah nadoman pada syair-syair Sunda gitu ya. Ada beberapa kitab yang dikarang oleh beliau, salah satunya kitab Miftahul Syahadah, kitab Akhlakul Karimah, dan nadom lainnya. Dan dia juga sering sekali mengaji dan seminggu itu bisa 3 kali hataman Al-Quran. Luar biasa ya. Dan atas jasa-jasanya beliau juga dinobatkan sebagai pahlawan Republik Indonesia yang salah satunya memperjuangkan kemerdekaan. Dan akhirnya Mama Pagelaran pun kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pada usia 93 tahun pada 30 November 1973. Ayo kita teruskan lacaknya untuk menyebarkan agama Islam.